وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pagi tadi kita sudah sampai pada kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Yang diantaranya apabila seorang suami mengajak istrinya, lalu dia menolak, maka dilaknat oleh para malaikat. Didasarkan kepada sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang wanita bermalam atau tidur meninggalkan ranjang suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim dinyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'aba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tak ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya enggan atau menolak, kecuali para penghuni langit marah kepada wanita itu sehingga suaminya ridha terhadapnya. Qultu, aku berkata, kata muallif, ma yasyu imra'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasma hadha at-tahdhir al-baligha illa ad'anat lahu wa innahu la yaqifu sya'raha an tukhalifahu ila ghairihi. Tidaklah patut bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendengar tahdzir yang dahsyat ini, mendengar ancaman yang hebat ini, kecuali dia harus tunduk. Ketika diajak oleh suaminya, maka tidak ada yang patut dia lakukan kecuali dia harus mentaati ajakan suaminya. Sekalipun si istri itu tidak mempunyai hasrat ketika itu, tidak mempunyai mood. Wal mu'minu ma'murun bi ghadil basar, fa idza waqa'a basaruhu ila ala imra'atin sarafahu, fa in wajada fi nafsihi syai'an min dhalik falyati imra'atahu hatta yusakkina syahwatahu. Seorang mukmin laki-laki diperintahkan untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangan. Bila pandangannya tanpa sengaja tertuju, jatuh kepada seorang wanita, hendaklah dia segera memalingkannya. Apabila di dalam hatinya membekaskan sesuatu, pandangannya itu melahirkan sesuatu gejolak, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, lalu dia menyalurkan syahwatnya. Ini didasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma
kata Jabir, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan a'jabathu fa'ata Zainab wa hiya tam'asu nayatan au tabdahu jildan faqada hajata wa qala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mislu alladhi ma'aha. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang mempesonakannya. Lalu beliau mendatangi Zainab. Saat itu Zainab sedang menyamak kulit. Lalu Nabi SAW melepaskan hajatnya kepada Zainab. Lalu berkata, sesungguhnya seorang wanita datang dalam bentuk setan dan juga pergi dalam bentuk setan. Maka apabila salah seorang di antara kamu melihat seorang wanita yang menarik perhatianmu, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Karena istrinya pun memiliki apa-apa yang dimiliki oleh wanita itu. Persis sama. Tidak ada perbedaan. Dan apabila seorang suami mendatangi istrinya, dalam arti menggaulinya, dia dapat pahala dari pekerjaannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qal, ara'aytum in wada'aha fi haramin akana alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah bila salah seorang di antara kami mendatangi atau melepaskan syahwatnya kepada istrinya, apakah dia dapat pahala dari perbuatan itu? Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian apabila dia melampiaskan syahwatnya dalam hal yang haram? Apakah dia dapat dosa? Demikian pula apabila dia melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal, pasti dia dapat pahala. Kalau salah pelampiasannya, dosa. Kalau benar, maka itu dapat pahala. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah yunha an nashri israril istimta wa ma yahdutsu bainar rajul wa imra'atihi. Dilarang, keras dilarangnya, menyebarkan rahasia ketika bersenang-senang dengan istri atau rahasia yang terjadi antara suami dengan istri. Sampai mu'alif menyatakan wali amri innal fitrah la ta'ba wa tastahjina wa illam ya'ti bihi dalilun fa kaifa dalilu qa'im. Sesungguhnya fitrah, secara fitrah enggan sekali dan menganggap aib tentang hal tersebut, tentang disebarkannya rahasia hubungan suami istri. Sekalipun tidak ada dalil tentang terlarangnya hal itu. Apalagi ini dalil tentang masalah itu ada. Andai tidak ada dalil sekalipun, cukup dengan menyatakan fitrah kita, adat kita, uruf kita pun sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang aib. Terlebih ada dalil yang menyatakan hal itu. Di antaranya sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Ahmad serta yang lainnya. Rasul SAW menyatakan al-haya'u kulluhu khairun. Bahwa malu itu seluruhnya baik.
Tentang terlarangnya menyebarkan rahasia itu banyak hadis, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis secara marfu bahwa Rasulullah SAW menyatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya. Istrinya pun demikian menggauli suaminya. Kemudian dia menyebarkan rahasia dari apa yang dia lakukan. Hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Sunni dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Bahkan hadis lain dari Asma binti Yazid, dia berkata, "Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal rijalu wan nisa'u qu'udun faqal la'alla rajulan yaqul ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa'arama al-qawm." Faqultu ay wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Qal la taf'alu fa innama dhalika mithlu syaitanin laqiya shaytanah fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan ini mempunyai syawahid, mempunyai banyak penguat. Kata beliau, saya berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada banyak laki-laki dan wanita duduk saat itu. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada laki-laki yang mengatakan apa yang telah dia perbuat bersama istrinya. Dan barangkali ada juga wanita yang mengabarkan, memberitahukan tentang apa yang telah dia lakukan beserta suaminya. Orang-orang pun kaget. Maka aku berkata, kata Asma, demi Allah ya Rasulullah, apakah mereka betul-betul melaksanakannya? Baik laki-laki ataupun wanita? Kata Rasulullah SAW, jangan kamu lakukan itu. Hanyalah yang demikian itu taubahnya seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan wanita di jalan, lalu dia menggaulinya sementara orang-orang nonton memandang kepadanya. Ini menunjukkan haramnya kita memberitakan hal yang sangat rahasia yang terjadi antara suami dan istri. Disunnahkan suami mendatangi menggauli istrinya itu pada hari Jumat sebelum sholat. Tadi, sekarang sudah sore. Sebelum sholat Jumat maksudnya. Berdasarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ghassala wabtasala summa bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanati ajri siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa orang yang ghassala itu artinya melakukan perbuatan yang mewajibkan dia mandi. Kata Ibnu Khuzaimah, ghassala itu artinya jama'a zaujatahu fa'aujaba 'alaihal ghuslu waqtasalahu. Ghassala itu artinya dia sudah menggauli istrinya yang menyebabkan dia wajib mandi. Barang siapa orang yang melakukan pekerjaan yang mewajibkan mandi, lalu dia mandi,
Lalu dia pergi sepagi mungkin ke masjid. Lalu dia berjalan ketika perginya dan tidak naik kendaraan. Lalu dia duduk di dekat imam, mendengarkan khutbah imam dan tidak lagh, tidak bicara selama mendengarkan khutbah imam. Maka baginya dalam setiap langkah yang dia lakukan berpahala seperti pahala amalan 1 tahun dari saum dan qiyamnya, salat dan siamnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Lafadznya ini bagi Imam Abu Daud. Selain itu Imam An-Nasai, At-Tirmidzi pun meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Lalu kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan. Demikian juga banyak imam lainnya yang meriwayatkan hadis ini. Dan apabila seorang laki-laki suami pulang dari safar, dari pepergian, pulang ke rumah, hendaklah dia mendatangi masjid terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah. Lalu dia sholat 2 rakaat. Karena yang demikian itu terdapat sunnah. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang ketika dia absen dari perang Tabuk. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Lalu dia mengutus dulu seseorang sebelum pulang. Dia mengutus seseorang ke rumahnya mengabarkan hatta yata'ahhabu liqa'ihi, sehingga istrinya itu, keluarganya itu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan suaminya. Wala yanamu tilkal laila hatta ya'ti ahlahu in istata', dan tidak tidur malam itu sehingga datang suaminya itu.